Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah subuh musalla miftahul jannah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya, para pengikut-pengikutnya, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau yang tercinta, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mudah-mudahan kita juga menjadi umat akhir zaman yang senantiasa tetap untuk berupaya menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan subuh kali ini akan saya bacakan satu hadis dari buku hadis mustahab. Hadis ini yaitu An Anasin ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bura'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat berjamaah selama 40 hari dengan ikhlas karena Allah dan ia mendapati takbiratul ihramnya bersama imam, maka ia akan ditulis baginya dua kebebasan. Kebebasan dari neraka yang pertama dan juga kebebasan dari sifat munafik. Jadi inilah keutamaan kita takbiratul ula ataupun takbiratul ihram. Jadi ketika kita berjamaah itu disebut yang pertama jamaahnya ada disebut dengan jamaah muwafiq. Muwafiq ini adalah seorang makmum berjamaah tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam. Itu yang disebut dengan jamaahnya jamaah yang muwafiq. Tapi kalau kita masuk ada seorang makmum kemudian ketahuan imam sedang ruku lalu ikut ruku, maka itu masih mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau mendapatkan imam sudah sujud, maka makmum itu ikut sujud dan tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, inilah keutamaan yang harus kita perhatikan daripada sholat berjamaah, yang harus kita garis bawahi bahwa bila mana seorang mukmin
berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu selama 40 hari tidak ketinggalan untuk sholat berjamaah, maka Allah akan mencatat untuknya 2 pahala. Ya. Jadi pahala yang pertama adalah akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Subhanallah. Ya. Kalau sudah 40 hari sholat berjamaah tidak ketinggalan, maka pahalanya Allah akan bebaskan itku minan nar, ya. Atau bara'atun minan nar, dibebaskan dari siksaan api neraka. Sungguh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang untuk pelaksanaannya berat, ya. Berat. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini satu paket. Jadi kalau Allah sudah berbicara dirikanlah salat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, wa atuz zakah, keluarkan zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu dari harta yang telah kami berikan kepada kalian, hendaklah kalian berikan sebahagiannya untuk umat yang lain atau kepada orang lain. Jadi ini satu paket. Warka'u ma'ar raki'in, kemudian ditegaskan oleh Allah, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya di sini adalah hendaknya kita bisa memahami bahwa tidak akan terjadi sholat berjamaah kalau sendiri-sendiri. Makanya ada satu pemahaman bahwa barang siapa yang 10 orang sholat tapi sholatnya sendiri-sendiri, ya, itu tidak akan lebih bagus daripada ada 2 orang tapi sholatnya berjamaah, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Jadi ini keutamaan sholat berjamaah. Dan kita tahu bahwa setiap sholat berjamaah maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi, ya, sab'u wa ishruna darajah. Sholat berjamaah itu akan lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu pahalanya 27 derajat. 27 derajat itu tidak sama dengan hitungan-hitungan manusia. 27 derajat. Nah, 20 derajat bagi Allah Subhanahu wa taala di sisi manusia itu akan berbeda. Ya. Makanya sholat itu adalah sebagai junnah, sebagai benteng. Dari apa? Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah, menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Maka sebaiknya umat manusia, khususnya kaum mukminin, maka mari dalam kehidupan kita ini untuk segera, ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, segera untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat fata morgana, kehidupan sementara kampung kita asli akhirat itulah, ya. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Itu kebebasan pertama yang Allah akan catat bagi orang yang selalu mengistiqomahkan 40 hari selama 40 hari untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan. Yang pertama tadi. Yang keduanya adalah akan dibebaskan dari sifat munafik. Sifat munafik ini adalah sifat yang ada pada setiap manusia. Setiap kita ada itu sifat munafik. Hanya saja barangkali Allah jaga, ya, Allah minimalisir dengan amal soleh itu, sehingga ketika kita akan melakukan perbuatan munafik, berkata bohong, ya, selalu ingkar kepada janji,
kemudian apabila diberikan amanah dia khianat, maka saat itu pun selalu siap siaga. Ya, Allah akan menjaganya dari perbuatan-perbuatan itu karena sholat 5 waktu kita tadi. Jamaah subuh rahimakumullah, semoga hadis ini tentang bagaimana hikmahnya sholat berjamaah selama 40 hari, insya Allah kita akan selalu berada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.